Dalam hadis ini jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru minan nasi min du'ail khairi lak. Nabi memberi pengertian kepada kita. Untuk kita bertemu dengan saudara-saudara kita, di dalam pertemuan itu Nabi kerahkan satu pengertian, yaitu supaya kita dapat wasiat meminta harapan atau menaruh harapan daripada saudara kita itu. Harapan mana? Supaya dapat pada satu waktu dia ingat kepada kita, kemudian setelah ingat kepada kita dapat menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini memang yang paling penting. Perkenalan kita satu sama lain hendaknya didasarkan kepada satu tujuan. Ialah apa? Yaitu bila mana kita kenal kepada satu orang, yang memang kita hendaknya berkenalan kepada orang yang baik-baik. Orang yang baik-baik ialah ahli ibadah, ahli taat, ahli ibadah, itu orang-orang baik. Di dalam agama kita pun diperintahkan kita untuk berkenalan dengan orang-orang yang baik. Apa itu tujuan harapan kita dari perkenalan kita dengan orang-orang yang baik? Sehingga suka ada ajakan-ajakan kita kepada orang yang lain. Akhirnya kumpul-kumpul itu di sana orang-orang baik itu. Di sana kumpul-kumpul orang baik, orang mengaji, orang sembahyang, orang apapun yang jadi kebajikan, Anda jangan tinggal, kumpul sama mereka itu. Jadi seringkali kita dengar apa tujuannya, ada apa di situ. Kiranya kita dapat tahu di sini bahwa itu memang pesanan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita ini diperintahkan untuk berkenalan dengan orang yang baik-baik. Kenapa? Nah, sini hadis. Jalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istaghfir minan nasi min du'ail khairi lak. Istaghfir, menuntut oleh engkau dengan sebanyak-banyaknya. Tuntut oleh engkau dengan sebanyak-banyaknya. Menuntut apa? Dari mana? Minan nasi. Jadi anda minta, cari, haraplah daripada orang-orang itu. Apa yang anda minta dan harap daripada orang-orang? Min du'ail khairi, daripada doa-doa yang baik, yang baik-baik. Jadi kalau kita bersalaman dengan saudara kita yang sebaik-baiknya tuh, di waktu berpisahan dua tangan satu sama lain itu ada di dalam hatinya, supaya dia ingat kepada kita, kita ingat kepada dia. Di dalam ingat satu sama lain tadi ialah mendoakan satu sama lain dengan doa yang sebaik-baiknya. Kalau orang Arab bilang doa wasiatak, terpisah aja, selamat dah. Selamat, doa wasiatak. Begitu doa wasiatak. Maksudnya doa wasiatak, aku berwasiat kepada engkau supaya engkau selalu berdoa kepada aku. Ijabu anta kata Alif. Jawabnya, anta begitu juga. Hendaknya engkau ingat kepada aku untuk mendoakan kepada aku.
Jadi sebaik-baiknya memang begitu, orang Islam dan orang Islam bila mana bertemu satu sama lain gembira, ahlan wa sahlan, kemudian akan terpisah, mendoakan supaya dapat bertemu lagi di dalam segala kebajikan. Itu pelajaran-pelajaran kita itu semuanya. Jadi istaghfir minan nas min du'ail khair. Jadi kita diperintahkan oleh Nabi, banyakkanlah minta doa, pesan-pesan yang baik-baik daripada saudara-saudara kita itu. Min du'ail khair lah. Kenapa? Oh, masih kita ketemu salaman. Dan doain anak ya. Anak harap doanya selamat. Udah berangkat selamat jalan, selamat pulang. Anak harap doanya. Kita jangan lupa doakan anak. Tapi itu kan jarang orang mengucapkan yang serupa itu. Selamat aja. Balik belakang aja. Tidak ada sambungannya doa, harapan doa supaya dia dapat berdoa untuk keselamatan satu sama lain. Jadi jarang sih kalau orang Arab itu, adat-adat orang Arab begitu, bertemu ahlan wa sahlan, berangkat, pulang, wasiat da'watak, wasiat da'watak. Jadi wasiat aku kepada engkau ialah engkau selalu berdoa. Kalau kita ambil begitu, udah mau berangkat orang harap doanya, nggak juga. Harap doanya nggak juga. Jalan. Jadi nggak diiringi dengan apa? Harapan doa. Walhal itu doa yang paling penting bila mana kita berpisah dengan saudara kita. Berpisah dengan saudara kita, di samping itu ada satu doa kepada saudara kita itu doa mustajab, yaitu berdoa kita kepada saudara kita dengan dia tidak tahu yang kita doakan dia. Bila mana kita mendoakan kepada saudara kita dengan dia tidak tahu yang kita doakan, itu yang paling dekat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima doa. Ini adat-adat masing-masing sih, masing-masing. Adat-adat kebiasaan. Jadi diperbanyak kita tuh memohon doa daripada saudara kita itu yang kita akan berpisah dengan saudara kita. Kenapa? Fa innal abda la yadi ala lisani man yustajabu lahu wa yurhab. Karena kita makanya disuruh minta doa, nggak bosan-bosan berbaca kata ketemu sama siapa kita harap doanya, bertemu apa yang berpisah berharap doanya, begitu dan begitu. Kenapa? Karena seorang itu tidak dapat mengetahui dirahmat oleh Allah, diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala dari lidah siapa? Kita nggak tahu. Dari lidah siapa yang kita akan dapat doa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Nggak tahu. Dan dari karena itu banyakkan kita minta doa dari kawan-kawan kita untuk keselamatan kita, untuk segala apapun juga. Itu yang paling baik. Kenapa diperbanyak? Karena kita tidak dapat tahu Allah Subhanahu wa taala terima doanya seorang itu, kita tidak tahu. Kalau kita minta sama si ketemu, harap doanya ya. Harap doanya. Kapan ketemu sama kawan-kawan kita itu berpisah aja, harap doanya. Nah, dengan banyaknya itu kita tidak tahu Allah Ta'ala terima doa itu, doa yang mana nih? Tuh. Nah, kalau banyak kan barangkali nggak dari sini, dari ini sini, dari sini, dari sini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala doanya.
kan segan sih kita. Jarang, artinya kurang perhatian kita mengharap doa. Cuman yang di akhir-akhir sekarang ini yang paling banyak, karena kalau bapak atau ibu datang, anak harap doanya ya orang nih, ini anak-anak sudah sekolah biar naik kelasnya. Minta dia doakan, itu yang jadi pikiran biar naik kelasnya. Mending kalau lagi sekolah madrasah, bukan lagi sekolah umum. Jadi ternyata perhatiannya kepada sekolahan umum lebih banyak daripada perhatiannya kepada madrasah. Sehingga dibawa anak ke guru itu, ke guru madrasah, diharap doakan ini anak biar naik kelas. Kelas apa nih? Kelas madrasah. Madrasah kelas umum. Ke umum. Nanti jangan sampai begitu. Sekurang-kurangnya adil. Ini anak sedang bersekolah. Di madrasah dia sekolah, di umum dia sekolah, doakan biar anak rajin di dalam dua madrasahnya. Itu paling istimewa tuh. Ini enggak, yang banyak cuman ini anak sedang sekolah, mau eksamen, harus doanya supaya dia naik kelasnya. Kelas mana tuh? Nah jangan sampai ke situ aja. Bukannya nggak boleh kita ke situ, jangan ke situ saja. Kita mintakan juga ini anak biar rajin belajar umum dan belajar agama. Ada asal mayakun. Nah itu diminta dari kena supaya diperbanyak kita perkenalan kita dengan sahabat-sahabat kita, yang diharapkan tidak lain melainkan doanya saja. Jadi kalau begitu doa, masya Allah, doa paling baik, paling istimewa. Iya. Yang paling hampir kita dapat rahmat besar dari Allah ialah sebab-sebab doa-doa saudara-saudara kita. Coba lihat modelnya tuh. Orang sembahyang jenazah, orang sembahyang jenazah, satu yang sembahyangnya lain, dua lain, 10 lain, 40 aja. Diminta supaya kita banyak doa sampai 40 orang. Kenapa? Karena di dalam hadits itu, bila mana berdoa sampai 40 orang, niscaya Allah Subhanahu wa taala terima doanya semuanya. Dimaafkan dosanya si mayit didoakan kita diterima, kita pun dosa kita mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil kullu khair dah. Kullu khair. Dari karena kita tidak tahu dari lidah siapa nih. Sekarang ketemu sama Subulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak harap doanya. Jangan lupa kalau dia berdoa, selipin tuh nama anak. Selipin nama anak di waktu anda berdoa. Itu baik sekali. Kita pesan. Barangkali kalau enggak kata begitu, enggak inget-inget nanti. Kalau kita sebutin selipin. Selipin nih, anak punya nama di waktu anda berdoa. Nah ini gara-gara apa? Gara-gara orang kurang begitu menaruh perhatian bahwa doa seorang kepada saudaranya an zahril ghaib, yang dia tidak tahu kita doakan dia, itu umumnya yakinnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah ini jarang orang mau atau ingat bahwa doa itu paling mustajab bila mana kita mendoakan saudara kita di luar. Artinya di luar dia tidak tahu. Kalau kita masalah habis sembahyang isya ke, habis sembahyang tahajud ke,
Coba kita sebutin siapa nih? Oh, anak kenal nih Habib Zain, oh si Anu, anak mahabbah betul-betul sama dia kaya betul. Anak nggak bisa balas kebajikannya. Kita, ya Rabbi, si fulan, anak punya sahib, selalu berbuat baik kepada aku. Berikanlah segala tujuan-tujuan yang baik-baik, jangan dan dimudahkanlah segala apapun juga. Nah itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala derajatnya besar tuh, dekat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namanya kita mendoakan saudara kita yang kita doakan, dia tidak tahu kita doakan dia. Ini yang jadi derajat doa itu makbul indallah Ta'ala dan hampir diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena kita doakan saudara kita yang kita doakan, dia tidak tahu yang bahwa kita doakan dia. Disitulah naik derajatnya orang berdoa. Kuat lagi dengan hadis, istaghfiru minal ikhwan fa inna likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah. Makanya di mana-mana ada majlis kebajikan, ada majlis khair, dapat mungkin kita tidak suatu pekerjaan yang sangat harus kita tinggalkan. Hadis Nabi, istaghfiru minal ikhwan, perbanyak oleh kamu dari persaudaraan kamu, perbanyak. Jadi jangan sampai mencil, orang Sunda bilang sudah pada mencil, udah nggak tapi mau kenal orang, nggak tapi mau campur gaul. Tuh, jangan, kenalin muslimin, ikhwanukum. Istighfar perbanyak katanya daripada ikhwan saudara-saudara kita muslim. Kenapa sih? Oh, fa inna likulli mu'minin syafa'atun yaumal qiyamah. Ini yang paling penting. Karena tiap-tiap orang mukmin itu ada bantuannya. Syafa'ah itu bantuannya. Syafa'atun yaumal qiyamah, pada hari kiamat tadi. Tuh. Orang yang pada hari kiamat itu sudah masing-masing kulun, masing-masing bawa dirinya katanya. Kalau memang waktu itu masing-masing bawa dirinya, tentunya bimbang dia untuk membantu orang yang lain. Karena masing-masing pada yauma idzin sya'nun yughni, pada hari itulah hari kiamat yang masing-masing sedang memikirkan dirinya sendiri, sehingga bapak kepada anak, anak kepada bapak, ibu kepada walhasil sudah masing-masing. Nah di waktu itu yang sangat masing-masing perlu kepada bantuan, jangan banyaknya kawan-kawan kita kenal si anu, kenal si anu, kenal si anu, kenal si anu. Kemudian kita di waktu hidup kita sering kita berdoa, ya Rabbi berilah keamanan aku dan saudara aku si fulan dari segala apa yang kiranya membahayakan kepada aku di dunia wal akhirah. Enak kalau begitu, enak nah. Ya. Makanya Nabi bilang perbanyak oleh kamu daripada saudara-saudara kamu. Fa inna likulli mu'minin, karena tiap-tiap orang mukmin itu syafa'atun, bantuannya yaumal qiyamah. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Coba kira umpamanya ketemu sama bapak kita lari,
ketemu sama saudara kita lari, dia tidak ada kesanggupan untuk membantu itu dan ini. Ketemu orang yang lain, dia bantu kita, dia tolong kita, betapa kita punya kegembiraan hati. Kenapa? Oh, itu orang yang ente cintai, yang senantiasa ente berdoakan dari jauh, dan dia senantiasa cinta mendoakan kepada engkau umpamanya. Ialah yang dapat membantu kepada engkau. Nah, dari karena itu diperbanyak. Loh, dari karena itu diperbanyak, saya dapat mungkin kawan-kawan muslimin, mukminin dimanapun adanya. Ya. Yang paling penting di antara persaudaraan muslimin, yang paling penting di antara persaudaraan muslimin, bersihkanlah hati satu sama lain daripada apapun yang kiranya tidak baik di dalam hati. Itu yang nomor wahid. Yang paling penting, jauhkanlah dia dari hati kita segala apa yang kiranya tidak baik di hati kita kepada saudara. Sudah, jangan. Itu paling-paling. Ya, nah mudah-mudahan dengan kesucian hati itu doa kita mukhlis benar-benar. Doa kita mukhlis benar-benar mendoakan saudara kita, baik pun yang cara bagaimanapun juga. Dan dengan keikhlasan hati yang mendoakan kepada orang yang saudaranya itu, insya Allah Ta'ala pun lebih hampir memberikan ijabah doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.